Halo Sobat Rangkumer, bagi pemudik yang sering bepergian dengan pesawat, kerap kali dijumpai pesawat tidak boleh melintasi garis lurus. Sebagai contoh, jalur dari Jakarta ke daerah-daerah di Sumatera biasanya melalui jalur laut. Melihat radar, pesawat mengikuti rute melengkung dengan hampir tidak ada garis lurus. Bahkan, menurut kebanyakan orang, terbang lurus dari satu titik ke titik lain lebih alami daripada rute yang melengkung. Akan tetapi, persepsi seperti itu rasanya belum ada dasar pijakan yang cukup. Nyatanya, selain pesawat memang tidak pernah terbang lurus ke tempat tujuan, yang menandakan adanya alasan rasional terkait penerbangan dengan mengambil rute melengkung, juga terdapat banyak faktor yang melatar belakanginya, mulai dari soal efisiensi, jarak, efektivitas, hingga cuaca. Dirangkum kabarpenumpang.com dari berbagai sumber, berikut 5 alasan mengapa pesawat tidak terbang lurus. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kepada sobat semua untuk menekan tombol subscribe agar kami makin semangat membuat video-video baru. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video baru dari kami. 1. Bumi itu bulat. Penjelasan bahwa pesawat tidak akan lurus mungkin sangat erat kaitannya dengan teori bumi bulat. Selain itu, alasan lain juga erat kaitannya dengan fisika dan matematika sederhana. Mengutip dari Forbes.com, bumi kita tidak benar-benar datar seperti yang terlihat di peta. Karena itu, rute terdekat bukanlah garis lurus, tetapi sudut bumi. Selain itu, bumi juga berputar pada porosnya. Hal itu memaksa bagian tengah bumi sedikit menonjol keluar. Lengkungan bumi dan lebarnya khatulistiwa berarti bahwa melengkung ke arah kutub adalah jarak yang lebih pendek daripada terbang dalam garis lurus. Jadi, rute penerbangan terdekat dari Vancouver ke Paris, 49 derajat utara, adalah melalui Greenland, 68 derajat utara. 2. Cuaca. Seperti kutipan Simple Flying, jarak terpendek tidak selalu tercepat. Angin kencang juga bisa menambah waktu tempuh. Angin paling ekstrim ditemukan di wilayah Atlantik. Oleh karena itu, pilot sering memilih terbang 100 km ke utara atau selatan Samudra Atlantik. Selain angin, awan cumulonimbus yang biasanya menimbulkan badai juga harus dihindari. 3. Teritorial. Teritorial atau zona terbang pada masing-masing ruang udara mempunyai ciri yang berbeda-beda. Pada umumnya, terdapat yang membolehkan pesawat sipil melintas dan terdapat juga yang tidak memperbolehkannya. Selain itu, jikapun boleh melintas, ketika ruang udara pada sebuah daerah yang tengah terdapat pertarungan atau tengah diperebutkan oleh dua negara atau lebih, hal itu mungkin pada akhirnya mampu menjadi alasan sangat kuat bagi pesawat agar tidak melewati atau melintas di wilayah tersebut. Pada beberapa kasus, pesawat pun akhirnya terbang dalam garis lurus guna menghindari teritorial rawan tersebut. 4. Air Navigation Charge. Air Navigation Charge atau tarif yang wajib dibayar maskapai agar dapat terbang melalui daerah udara pada suatu negara juga menjadi sebagai satu alasan mengapa pesawat terbang lurus. Sebab, jika terbang lurus, terlepas berdasarkan 3 faktor yang disebutkan sebelumnya, pesawat mau tidak mau wajib melewati beberapa ruang udara suatu negara yang mungkin saja tarifnya lebih mahal dibanding negara lainnya. Hal ini berlaku bagi beberapa negara pada Eropa dan beberapa jenis pesawat. Contohnya, harga terbang melewati Jerman 2 kali lebih mahal daripada melewati Polandia. Maka pesawat yang berangkat dari Stockholm, Swedia yang hendak menuju Pisa, Italia umumnya lebih menentukan melewati daerah udara Polandia menggunakan rute yang lebih panjang. 5. Lalu lintas di udara. Lalu lintas juga menjadi salah satu alasan mengapa pesawat tidak berjalan lurus. Kepadatan lalu lintas udara yang tinggi tidak dapat dihindari jika pesawat terbang pada rute yang sama. Oleh karena itu, jika terlalu banyak penerbangan yang menggunakan rute yang sama, maka pesawat harus menunda lepas landas atau memilih rute yang berbeda. Hal ini tentu saja dihindari oleh pihak maskapai dan otoritas bandara karena dapat mengurangi efektivitas wilayah udara. Nah, Sobat Rangkumer, itulah tadi informasi mengenai jalur pesawat terbang yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi sobat semua. Apabila kalian pernah atau bahkan sering menggunakan pesawat terbang silahkan komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih sudah menonton.